Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yaumin fi yaumil maut sirran wa jahran fi dini wa dunyaya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam Kamis yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkap nasihat-nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Fathur Rabbani, yang insya Allah tema kali ini adalah cara bergaul menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjunan alam Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, pengikut tabiin, para syuhada, para sholihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Izinkan saya untuk membacakan teks beliau. Wahai gulam, janganlah engkau bergaul di tengah manusia dengan kebutaan dan kebodohan, bahkan dengan lalai dan tidur. Artinya, kata Rasul, kalau bergaul itu harus bergaul dengan pedagang minyak wangi. Itu akan terbawa terbawa wanginya. Jangan bergaul dengan pandai besi atau las besi, ya. Itu akan terkena percikan apinya. Ini adalah istilah saja. Artinya apa? Ketika bergaul dengan orang yang soleh, orang yang baik, insya Allah akan terbawa baik. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang jauh dengan Allah, mereka tidak taat, pasti kita akan sedikitnya terbawa. Makanya kata Syekh di sini, wahai, janganlah engkau bergaul di tengah manusia dengan kebutaan dan kebodohan. Kebutaan itu artinya dia bebas melakukan hal-hal yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik misalkan minum minuman keras, pergaulan bebas, kemudian LGBT, ya. Kemudian perampokan, pencurian, itu namanya kebutaan. Kebutaan dan kebodohan itu, kalau berkebodohan adalah tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan Al-Quran dan hadis, petunjuk para alim ulama, itu namanya kebodohan, seenaknya saja. Jadi janganlah engkau bergaul di tengah manusia dengan kebutaan. Kebutaan itu enak melakukan hal-hal, tidak tahu yang namanya haram halal, ya, mereka lakukan. Dan kebodohan itu tidak berdasarkan ilmu. Bahkan mereka itu lalai dan tidur. Artinya lalai, jadi tidak tahu tujuan hidupnya. Mereka tidak tahu, bukan tidak tahu, mereka lalai. Padahal tujuan hidup manusia di dunia ini adalah ibadah. Maka ajaklah mereka kepada hal-hal yang baik kalau kita bisa. Watawasau bil haq watawasau bis sob. Menasihatilah menasihatilah dengan kebenaran, dan menasihati dengan sabar, ya. Jadi kita jangan terlalu dalam bergaul dengan mereka, walaupun kehidupan kita itu tidak jauh dengan kehidupan manusia yang lainnya. Habdum minanas, yaitu hubungan manusia dengan manusia, tapi harus kita batasi dengan keriduan Allah, nilai-nilai keriduan Allah, petunjuk Allah dan Rasulnya, dan berdasarkan ilmu Allah dan hadis dan Rasul dan petunjuk para alim ulama itu. Dan mereka lalai, maka kalau bisa, ya, nasihati mereka. Watawasau bil haqi watawasau bis sob.
Nasihat-menasihatilah dengan benar, dan nasihat menasihatilah dengan sabar. Bergaulilah mereka dengan basyirah, bergaul yaitu dengan petunjuk Allah. Petunjuk Allah ini, basyirah ini adalah sebuah petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu jalan kebenaran, yaitu ihdinas syiratal mustaqim. Kita selalu berdoa kepada Allah dalam surat Al-Fatihah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu basyirah adalah petunjuk Allah. Jadi pergaulilah mereka dengan petunjuk Allah, jalan menuju ridho Allah. Kemudian dengan ilmu, ya, kalau dengan ilmu agama tentunya, ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesadaran itu tentunya mereka harus sadar bahwa kehidupan ini bukan main-main. Hidup di dunia ini bukan poya-poya. Hidup di dunia ini adalah kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Nah, seperti biasa saja kita bergaul sosial dengan yang lain, jangan kaku ya. Seperti ketika kita hobi, misalkan main bola, sepak bola, silahkan. Hobi apapun silahkan, asal jangan hobi tersebut mengganggu, menghalangi perintah Allah Subhanahu wa taala. Hobi tersebut bisa melalaikan bahkan lupa terhadap kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus sadar tentunya bahwa kita hidup ini di dunia tidak lama akan meninggal. Nah, seperti biasa saja kita sesuai dengan hobi-hobi masing-masing ya, tapi tetap hobi tersebut jangan sampai melupakan Allah, melupakan Rasulullah, jauh kepada agama ya, sehingga berada dalam kebutaan dan kebodohan. Kebutaan itu artinya bebas, tidak melakukan, tidak didasari dengan batasan-batasan hukum, tidak mengenal haram halal ya, tidak mengenal haram makruh ya, semuanya dilanggar saja. Itu kebodohan. Jadi mereka itu dengan kebodohan tersebut tidak didasari ilmu. Nah, pergauli mereka dengan basyirah, petunjuk Allah, dengan ilmu ya, dengan ilmu. Kalaupun kita ada ilmu sedikit, ajak mereka, beritahu kepada yang benar menurut Allah dan Rasulnya ya, seperti itu. Dan dengan kesadaran bahwa hidup, sesekali diberitahu bahwa hidup di dunia ini tidak main-main, tidak poya-poya, adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pergaulan ini tetap seperti biasa kita sehari-hari, tapi harus dengan basyirah, ilmu dan kesadaran. Kata Syekh, jika engkau melihat kebaikan pada diri mereka, tentunya kalaupun dari ayam ya, dari ayam itu ada anus itu keluarnya kotoran. Nah, dari anus ayam, kalau telur ambil ya dari anus ayam. Artinya apa? Jika engkau melihat kebaikan pada diri mereka, ikutilah ya. Dari anak kecil pun itu ada kebaikan-kebaikan, ikuti. Dari binatang pun ada kebaikan-kebaikan, ikuti. Apalagi dari manusia. Tidak semuanya yang namanya manusia itu salah, seterusnya ya. Ada kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan pada diri mereka ikutilah. Itu adalah ilmu. Ilmu itu di mana saja. Ilmu bisa saja di anak kecil, ilmu bisa saja di teman kita, bahkan ilmu bisa saja dari teman-teman yang mungkin teman tersebut di belakang kita ya, memusuhi kita atau mau melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi ada kebaikan,
maka itu adalah marakit, ikutilah kalau kebaikan-kebaikan, ikuti kalau kebaikan-kebaikan. Jika engkau melihat sesuatu yang membahayakan dari mereka, kita jangan ikut-ikutan. Kalau membahayakan kita bergaul dengan mereka tapi membahayakan, itu jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Kita harus punya prinsip, ya harus punya prinsip. Boleh kita bergaul tapi kita punya iman, tapi kita punya batasan, tapi kita punya kesadaran, yaitu kita bukan hanya saja hidup di dunia tapi di akhirat. Nah, kalau membahayakan kita ya, maka tinggalkanlah. Kata Syekh, untuk apa? Dalam fikih itu ada hibdun nafs, yaitu menjaga diri. Jaga diri kita. Jaga diri, kalau membahayakan maka tinggalkanlah. Kita punya hak hibdun nafs, menjaga diri, hibdul mal, menjaga harta. Itu ada hak untuk untuk menjaga. Nah, tinggalkanlah kalau mereka membahayakan diri kita, membahayakan keluarga kita, itu tinggalkan dari pergaulan tersebut, atau membahayakan yang lainnya. Engkau dalam kelalaian dari hak azza wa jalla, tinggalkanlah pergaulan tersebut yang membahayakan. Sungguh engkau dalam kelalaian dari hak azza wa jalla, dari hak azza wa jalla. Jadi engkau lalai dari hak azza wa jalla. Jadi ini sebetulnya pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh lalai di dunia ini. Kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bersemangat dalam ibadah, ya. Sungguh engkau dalam kelalaian. Ini adalah nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Engkau harus sadar. Jadi kita harus sadar bahwa hidup kita di dunia ini cuma sebentar, ya. Nanti akan menuju kehidupan akhirat. Babul akhirah, yaitu pintu akhirat itu adalah alam barzah. Kemudian di sana juga ditanya di alam barzah tersebut beberapa pertanyaan. Marrobuka, siapa Tuhanmu? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Marrobuka, jawabnya adalah Allah. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wama imamuka, apa pemimpinmu? Imamu yaitu Al-Quran. Wama kiblatuka, apa kiblatmu? Adalah Ka'bah. Wama dinuka, apa agamamu? Adalah Islam. Itu pertanyaan-pertanyaan itu yang dinamakan yang dinamakan pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, ya, oleh malaikat mungkar wa nakir. Ini pertanyaan-pertanyaan tersebut sebetulnya kalau dalam kita kesadaran ini gampang, ya. Tapi di sana itu tergantung amal-amal masing-masing. Marrobuka, siapa Tuhanmu? Allah. Nah, kalau dalam kehidupannya kita jauh dengan Allah, ini kita akan sulit menjawabnya. Bahkan tentunya kalau kita menjawab dengan lantang Allah, itu insya Allah akan mendapatkan kenikmatan. Tapi kalau berat menjawabnya karena di waktu di dunia jauh kepada Allah, maka itu akan mendapatkan siksa kubur. Jadi ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Nah, itu bukan hanya saja kita hidup di dunia, akan tetapi di akhirat. Nah, yang terakhir adalah wama ikhwanuka. Wama ikhwanuka, siapa saudaramu? Siapa? Wama ikhwanuka, siapa saudaramu? Yaitu orang-orang soleh, ya. Jadi sebetulnya kalau kita bergaul dengan mereka, orang-orang yang tadi penuh dengan kebutaan, kebodohan, ya, itu akan bisa membawa kita kepada kebahagiaan. Dan bahkan kita kalau bergaul dengan orang-orang soleh itu insya Allah akan membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tapi kalau bergaul dengan mereka orang-orang yang toksik,
orang-orang yang kebutaan, kebodohan, bahkan mereka membahayakan diri kita, itu pada akan membawa kepada kenistaan. Di dalam kubur juga, wama ikhwanuka, siapa saudaramu, maka jawablah kaum muslimin wal muslimat, orang-orang soleh ya yang mempunyai teman-teman kita. Nah, itu bergaul itu dengan teman itu yang baik, insya Allah akan membawa kita kepada kebahagiaan. Kata Syekh, engkau harus selalu pergi ke masjid bersolawat. Nah, kenapa ini harus ke masjid? Al-masjidu usisa ala taqwa. Masjid itu adalah tempatnya orang yang bertakwa. Masjid ini adalah tempat di mana diadakan sholat berjamaah, zikir, malaikat-malaikat turun, ya, berkumpul mendoakan orang-orang yang sholat. Ketika imam membaca Al-Fatihah kemudian waladhdallin, maka makmum itu harus wajib menjawab amin, dan aminnya itu adalah dibareng dengan aminnya para malaikat. Artinya masjid itu adalah tempat orang-orang soleh, tempat orang-orang yang baik, tempat di mana untuk menyucikan diri. Tapi kenapa masih ada orang yang suka ke masjid tapi dia masih melakukan hal-hal yang jelek? Nah, ke masjid saja sudah seperti itu, apalagi dia tidak ke masjid, ya, tidak ke masjid. Maka masjid ini mudah-mudahan menjadi perantara kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid, al-masjidu usisa ala taqwa. Engkau harus selalu pergi ke masjid, ya. Apalagi laki-laki, bapak-bapak itu wajib dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan pahala 27 derajat, ya. Jadi Syekh itu menganjurkan ke masjid, menganjurkan berjamaah, menganjurkan berzikir, ya, menganjurkan aktivitas-aktivitas keagamaan di masjid. Ini kau harus selalu pergi ke masjid, kata saya. Jangan meninggalkan masjid. Ada kan yang dekat dengan masjid tapi sholat berjamaahnya jarang, ya, bahkan lewat saja masjid tersebut. Engkau harus selalu pergi ke masjid dan banyak bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah saja bersolawat, malaikat bersolawat, dan orang-orang yang beriman itu dianjurkan untuk bersolawat. Maka solawatlah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat yang paling abdol adalah solawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya, ada yang mengatakan boleh pakai Sayyidina atau tidak, itu silahkan, itu khilafiyah, ya, silakan. Yang penting sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sholawat kepada baginda kita. Jangan sampai kita tidak bersolawat kepada Rasul. Ini adalah anjuran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Engkau harus selalu pergi ke masjid dan banyak bersolawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya beliau itu bersabda, law nazzala minas sama'i narun. Ini dalam kitab Syekh dikatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, law nazzala minas sama'i narul lama naja minha illa ahlul masajid. Law nazzala minas sama'i narun lama naja minha illa ahlul masjid. Jika api turun dari langit, wallahu alam, ini kapan? Pas mau kiamat atau apapun. Ini diterangkan dari kitab Abdul Qadir Al-Jilani tentang hadis Nabi, lau nazzala minas samai narul lama naja minha illa ahlul masajid. Jika api turun dari langit, tidak ada yang selamat kecuali ahli masjid. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita menjadi ahli masjid, jangan menjauhi masjid, karena masjid itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang mau membersihkan diri,
orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau nazzala minas samai narul lama najaminha ila ahlul masjid, kata Syekh dari hadis Nabi dalam kitab beliau, jika api turun dari langit tidak ada yang selamat kecuali ahli masjid. Mudah-mudahan kita menjadi ahli masjid, ya, ahli masjid dalam tema pergaulan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama, pergaulan tersebut, janganlah engkau bergaul di tengah manusia dengan kebutaan. Kebutaan itu artinya bebas, ya, bebas melakukan hal-hal yang melanggar aturan-aturan Allah, dan kebodohan. Jadi kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang bebas hidupnya, tidak ada aturan-aturan Allah, dan orang-orang yang tidak berdasarkan ilmu Allah, maka jauhi orang-orang tersebut. Bahkan mereka lalai, jadi bebas saja hidupnya, itu kita jauhi. Kemudian pergaulilah mereka dengan basyirah, yaitu petunjuk, ya, petunjuk kita nasihati mereka kalau mampu, kalau tidak ya kita contohkan saja, ya. Kemudian dengan ilmu, ya, dengan ilmu Allah, ilmu Rasulullah, ilmu para alim ulama, dan kesadaran, ya, mereka tentu sentuhlah dengan kesadaran. Jika engkau melihat kebaikan pada mereka, nah mereka juga ada kebaikannya, ya, contohlah yang namanya kebaikan kepada mereka, walaupun itu kebaikannya pada anak kecil, ya, ataupun anak kecil saja dicontoh. Nah, apalah kalau dari mereka tersebut kebaikan, ambillah. Jika kau melihat sesuatu yang membahayakan, tinggalkan. Sungguh engkau dalam kelalaian hak azza wa jalla. Jadi orang-orang yang lalai itu, ya, mungkin di sini saya kepada kita semuanya menasihati, janganlah lalai bahwa di dunia ini adalah sementara, kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. Engkau harus selalu pergi ke masjid, dan kita harus selalu pergi ke masjid, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Lau nazzala minas samai narun lama najamina ila alul masajid." Jika api turun dari langit tidak ada yang selamat kecuali ahli masjid. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai etika pergaulan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kebodohan pribadi saya, ya. Wa iyyakum sabam paminallah wa iyyakum hatam pamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.